Oke, eh, kita lanjutkan materi statistik non parametriknya, masih berkenaan dari materi statistik skala ordinal ya. Nah sekarang eh, bagaimana kalau kita ingin mengukur keeratan hubungan, jadi kekuatan atau keeratan hubungan dari variabel-variabel yang sifatnya ordinal atau diordinalkan, ya. Ordinal atau diordinalkan. Jadi setidaknya kita punya pengamatan berpasangan. Andaikan pengamatan berpasangan itu kita sebut saja X dan Y. Nah, X dan Y di sini tentunya harus ada beberapa, sebut saja ada N. Jadi kita punya X1, Y1, X2, Y2 sampai Xn, Yn. Ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan bahwa RxJ ini adalah peringkat apa? Peringkat atau rank ya. Peringkat atau rank dari variabel xj sendiri. Ya. Jadi dalam sekumpulan variabel x1 sampai xn ini, xj ini kalau diurutkan dari terkecil ke terbesar itu urutan berapa? Nah, itu kita sebut dengan rank-nya. Jadi rank xj. Rank xj ya dari sekumpulan yang variabel-variabel x-nya. Nah, demikian juga RY ya. RYJ itu juga peringkat, tapi di antara variabel-variabel nilai-nilai variabel Y. Jadi Y1 sampai Yn itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi RYJ itu peringkat YJ ya. Kalau dibandingkan dengan nilai Y lainnya ya. Nah, oke. Nah, pada prinsipnya kalau pernah dengar atau belajar istilah Pearson product moment, jadi korelasi Pearson product moment, maka sebetulnya ini adalah modifikasi dari Pearson product moment. Ya. Nah, kemudian dari rank XI ini, ya RXI kan ada rank RX1, RX2, RX3 sampai RXN ya. Nah, karena peringkat ya. Kalau kita asumsikan bahwa semua variabel itu nilainya berbeda semua. Jadi peringkatnya berbeda semua. Pasti peringkat terkecil 1, terkecil berikutnya 2, dan terbesarnya itu N. Nah, penjumlahan semua peringkat ini sama artinya dengan menjumlahkan semua bilangan asli. Ya, semua bilangan asli. Jadi dari 1 sampai N. Ya. Jadi RXI ini bisa diganti dengan I. Ya. Kalau di sini bisa saja tidak urut, bahwa X pertama itu ranknya berapa, X kedua itu ranknya berapa, dan sebagainya. Tetapi kalau kita jumlahkan, jumlahnya ya, itu tidak lain adalah menjumlah semua bilangan dari 1 sampai N. Ya. Nah, kalau kita notasikan bahwa RX, kemudian kita kasih bar ini ya, bar itu garis di atas ini, bar itu palang. RX palang kan nggak enak ya, RX bar, gitu. Lebih cepat. Ya. Itu sama dengan rata-rata dari semua peringkat. Nah, rata-rata dari semua peringkat berarti semua peringkat itu dijumlahkan, kemudian kita bagi dengan N. Karena jumlah dari semua peringkat itu sama dengan jumlah dari bilangan asli dari 1 sampai N, ya, maka ini kita ganti. Nah, jumlah dari 1 sampai N, ya, itu 1N berturut-turut ya, dari I ini ya, itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. N kali N plus 1 per 2. Nah, kalau dikalikan seper N, jadi tinggallah N plus 1 per 2. Ya, N plus 1 per 2.
itu rata-rata kalau misalnya kita punya bilangan asli berturut-turut dari 1 sampai N. Ya, jumlahnya N plus 1 per 2. Nah, ini ya, ini adalah rata-rata semua peringkat. Baik X maupun Y, N plus 1 per 2. Nah, jadi kalau kita mau, ini kalau nggak kelihatan, mohon maaf ini belum saya edit ya. Ini jumlah dari selisih atau deviasi ini. Deviasi peringkat. Deviasi setiap peringkat terhadap rata-ratanya. Nah, kemudian nilainya dikuadratkan. Itu tidak lain akan sama dengan, kalau Rx ini, ingat ya, ini akan sama kalau dijumlahkan. Kalau nggak dijumlahkan, nggak sama. Ya. Sama dengan menjumlahkan I dikurang N plus 1 per 2. Ya. Dikuadratkan. Ini jumlahkan, ini ada kuadratnya nih. Ya, ada kuadratnya. Siapa tahu nggak kelihatan. Nah, selanjutnya nilai ini akan sama dengan berapa? Nah, ini kalau kita punya A min B kuadrat kan, A kuadrat min 2AB ya, plus B kuadrat, kan gitu. Jadi ini sama dengan ini. Jadi sama dengan I kuadrat min I plus NI, karena ini 2AB. 2-nya habis sama ini, jadi tinggal perkalian I kali N I. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin jumlahkan ini saja, ya. Ingat, ini yang dijumlahkan adalah hati-hati kalau ada I-nya, ya. Jumlah I kuadrat adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Jadi misalnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 10 kuadrat misalnya. Berarti N-nya 10. Jadi kalau penjumlahan itu akan sama dengan nilainya 10 kali 11 kali 21 per 6. Nah, itu. Nah, ini N plus I ini dianggap sebagai konstanta. Ya. Jumlah I tadi sudah tahu, N kali N plus 1 per 2. Dikalikan N plus 1, jadi N kali N plus 1 kuadrat per 2. Sedang yang di sini itu N plus 1 kuadrat, N plus 1 per 2 kuadrat ini dijumlahkan, ini nggak ada I-nya ya, ini sebagai konstanta. Ini dijumlahkan sebanyak N kali, sehingga jumlah itu sama dengan ya, N kali N plus 1 per 2, N kali N plus 1 kuadrat per 4. Nah, kalau ini disamakan semua, 6, 2, 4 itu kelipatan persekutuan terkecilnya 12. Ya, 12. Jadi ini jadikan 12 per 12 semua. Kemudian nih kalau jadi 12 nih kalikan 2, jadi 12 nih kalikan 6, jadi 12 nih kalikan 3. Nah, dapatlah akhirnya N kuadrat min 1. Ya. Ini adalah jumlah dari kuadrat deviasi nilai ini. Ya. N kuadrat min 1 per 12. Oke. Nah, ini nanti sebagai penyebut di sini, ya, sebagai penyebut di sini, ya, N kuadrat min 1 per 12. Nah, sedangkan yang di atasnya ini adalah tadi RXI, ya, dikurang N plus 1 per 2, ini adalah rata-rata dari rank X. Ini rata-rata dari rank Y, sama. Karena sama aja kita menjumlahkan, sama aja kita merata-ratakan dari bilangan dari 1 sampai N. Oke. Ini tidak bisa digantikan. Ini tergantung rank dari X1 itu berapa, sampai rank dari XN itu berapa. Demikian juga rank dari Y ini berapa. Mulai dari 1 sampai N. Oke. Nah, rumus ini sering disebut dengan Spearman rank correlation atau Spearman-Rho rank correlation. Jadi ini adalah ukuran keratan hubungan, ya. Kalau datanya dalam bentuk peringkat, ya, datanya ordinal, ya. Oke. Rumus ini setara juga, kalau ini susah,
Kalau secara program mungkin ini lebih cepat daripada ini, karena ini 2 kali ya, ngitungin dulu, bagi ya, kemudian 1 dikurang kan gitu ya. Ya, jadi boleh menggunakan rumus yang di atas ini, boleh juga menggunakan rumus yang di bawah. Kalau secara manual menggunakan kalkulator misalnya, atau bertahap menggunakan komputer, mungkin ini juga lebih bisa memahami. Jadi keduanya sama, kalau mau dievaluasi boleh. Ya. Oke, nah jadi rho ini sama dengan yang di atas ini, atau 1 dikurang 6 kali. Nah, ini kan sudah berpasangan tadi, antara XY datanya berpasangan. Nah, pasangan data XY itu diganti dengan pasangan rank-nya, rank masing-masing. Di sini rank menurut X, di sini rank menurut Y. Ya. Nah, setelah itu dikurangkan, dikuadratkan, dijumlahkan untuk semua pasangan rank. Ya. Nah, jumlah itu namanya T. Jadi T itu adalah jumlah dari perbedaan rank yang dikuadratkan. Nah, jadilah itu namanya rho ya. Rho itu Spearman rho rank correlation, atau Spearman rank correlation aja. Korelasi peringkat Spearman. Ya, Spearman ya. Oke. Dan ini caranya misalnya. Kalau kita punya pasangan data nih, X dan Y, ya. Ini X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya, ya. Nah, yang di sini digantikan rank-nya. Rank. Ya. Nah, karena ini datanya data bilangan bulat ya, bilangan bulat, kemungkinan data itu sama itu bisa saja terjadi. Tapi kalau data itu dari pembaca yang kontinu, peluang untuk sama itu kecil. Nah, kalau ada yang sama nilainya, maka peringkat yang dipakai adalah rata-ratanya. Kita menggunakan, kalau pakai perintahnya Excel itu rank AVG. Jadi rank itu dalam Microsoft Excel, formula rank itu ada 2. Rank titik EQ, EQ itu equal. Jadi kalau seperti itu menggunakan misalnya gini, oke. X ini data terkecilnya 68. 68 nggak ada lagi, cuman dia ini sendiri, maka ranknya ini 1. Ya. Kemudian terkecil berikutnya 70. 70 ini juga cuman 1 dia sendiri. Ya. Nah, 71 ada 2. Ini 71, ini 71. Nah, yang mana yang diberikan rank 3, yang mana yang diberikan rank 4. Nah, kan gitu ya. Kalau kita menggunakan rank titik EQ, semua diberi nilai 3. Kalau kita menggunakan rank titik AVG, average, maka ranknya bukan 3, bukan 4, tapi rata-ratanya. Jadi rata-ratanya dengan 3 dan 4 itu 3,5. Jadi gantilah rank di sini 3,5, 3,5, dan seterusnya. Kalau kembarnya 3 ya semuanya dibagi dengan 3, jumlahkan dulu ranknya, bagi 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi setelah nilai-nilai ini digantikan ranknya, ya, demikian juga nilai-nilai dari variabel Y ini juga digantikan ranknya, maka operasi berikutnya adalah ini 7 kurang 10 ya, untuk menghitung T. Ini berapa dikuadratkan. Masing-masing pasangan rank ini dikuadratkan, baru dijumlah. Oke, dapatlah jumlahnya misalnya 61. Ini T-nya. Ya, ini T-nya. Sehingga korelasi Spearman itu, ya, korelasi Spearman itu sama dengan 1 dikurang 6T. 6 kali 61 dibagi pasangan datanya 12, ya, dikalikan 12 kuadrat min 1, ya. Jadi 12 kali 143 itu sebagai pembagi dari 661 atau 366, ya, dibagi itu. 1 dikurang ini 0,7867 itu ya. Jadi itu adalah korelasi Spearman rank correlation, ya, Spearman rank correlation. Oke. Nah,
Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya, itu konsepnya korelasi peringkat Spearman. Baik ya. Nah, kita kalau nggak ada kita lanjut. Ini teladannya, oke. Ini pengujiannya. Oke. Nah, korelasi yang berikutnya yang bisa digunakan untuk mengukur keratan hubungan antar variabel yang berasal dari skala ordinal atau yang diordinalkan adalah korelasi Kendall tau. Jadi kalau Spearman rho, Kendall tau gitu ya, Kendall tau. Oke. Nah, kalau Spearman itu menggunakan konsep peringkat ya, menggunakan konsep rank. Kalau Kendall itu menggunakan konsep konkordansi. Konkordansi ya. Oke. Nah, sekarang datanya juga dari data berpasangan X1Y1 sampai XNYN ya. Nah, sekarang yang dimaksud konkordan itu bagaimana? Dua pasang data ya, X1Y1 dengan X2Y2. Itu dikatakan konkordan. Konkord itu akur ya. Akur. Kalau kondisinya begini. Dari X1 ke X2, dari X1 ke X2 itu misalnya bertambah naik. Maka supaya akur, Y1-nya juga harus naik. Jadi X-nya naik, Y-nya naik. Akur kan? Atau dari X1 ke X2 turun. Berarti Y1 ke Y2 juga harus turun. Jadi sama-sama naik atau sama-sama turun. Itu disebut dua pasang data yang konkordan. Ya, yang konkordan. Sedangkan yang diskordan itu sebaliknya. Kalau X1 ke X2 naik, Y1 ke Y2 turun. Atau sebaliknya, X1 ke X2 turun, Y1 ke Y2 naik. Ya. Itu bahasanya, kalau bahasa matematiknya pakai ini, ya. Ini bahasa matematiknya. Ya. Kalau konkordan, ini kan bahwa X1 lebih besar dari XJ itu kan berarti turun. Y1 lebih besar dari YJ ini turun kan gitu. Nah, tapi turun aja ya. Atau sebaliknya naik aja gitu. Jadi X-nya naik, Y-nya naik gitu ya. Nah, kalau diskordan itu sebaliknya, X-nya naik, Y-nya turun, atau X-nya turun, Y-nya naik kan begitu. Itu konkordan, diskordan. Pahami ya, dua pasang data. Jadi datanya harus berpasangan dulu, XY gitu ya. Dikatakan konkordan apabila, dikatakan diskordan apabila, kan gitu ya. Oke. Nah, kalau tidak keduanya, ya tidak konkordan, tidak diskordan. Yang seperti apa? Nah, kalau dari X1 ke X2 itu tetap. Ya, kalau X1 ke X2 tetap, Y1 ke Y2 mau naik, mau turun, itu tidak konkordan, tidak diskordan. Demikian juga Y-nya tetap, Y1 sama dengan Y2. Mau X1 ke X2 naik atau X1 ke X2 turun, juga tidak konkordan, tidak diskordan. Oke? Jadi itu pasangannya. Jadi selain konkordan, diskordan, ada juga yang tidak konkordan, tidak diskordan. Nah, jika NK itu adalah banyaknya pasangan yang konkordan. Oke, kalau sekarang, begitu karena dia membandingkan antar pasangan, maka kalau ada sebanyak N pasangan ya, berapa banyak pembandingan yang bisa kita lakukan? Tentu saja kombinasi 2 dari N. Kombinasi 2 dari N. 3 misalnya. Kalau 3 pasang,
pasangan 1 dengan 2, pasangan 1 dengan 3, pasangan 2 dengan 3, kan 3 pasang. Karena kombinasi 2 dari 3. Ya. Misalnya N-nya 10, ya kombinasi 2 dari 10. Kombinasi 2 dari 10 berapa? Nah, berarti sama dengan 45. Itu ya. Ada 45 pasangan gitu. Oke, jadi ini adalah semua kemungkinan pasangan bivariat. ND misalnya banyaknya pasangan yang diskordan. Nah, sehingga banyaknya pasangan yang konkordan ditambah banyaknya pasangan yang diskordan ditambah yang tidak konkordan atau tidak diskordan atau N0 ini itu harus sama dengan kombinasi 2 dari N, banyaknya semua pembandingan. Ya. Itu yang dipahami. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan koefisien korelasi Kendall tahu ini memformulasikannya pada tahun 38 ini sebagai selisih dari banyaknya pasangan yang konkordan dikurangi yang diskordan. Ya. Berapa banyak pasangan yang konkordan dikurangi berapa banyak pasangan yang diskordan itu berapa? Relatif terhadap semua pembandingan. N-1/2 itu kombinasi 2 dari N. Ya. Kombinasi 2 dari N, itu N kali N-1/2. Jangan salah ya, tadi ada N plus 1/2 itu jumlah N bilangan asli pertama. Ya, jumlah N bilangan asli pertama itu N plus 1/2. Kalau N-1/2 itu kombinasi 2 dari N. Oke? Oke, kita lihat begini. Nah, andaikan pasangan data yang sama mungkin ya, andaikan pasangan data yang sama. Nah, kalau ini pasangan datanya seperti ini ya, pasangan datanya sama nih. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, maka sebaiknya salah satu data ini diurutkan menurut salah satu variabel X apa Y terserah. Tapi ingat ya, kalau sewaktu mengurutkan, sewaktu mensorting, misalnya kita tahu 68 ini adalah data terkecil, pasangan 64 ini juga ikut menjadi pasangan 68 ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah data yang sudah disorting menurut X. Menurut X. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Dengan cara begini, maka menurut X ini pasti ini datanya tidak turun. 68, 70, 71, 71 kan nggak turun nih, ya kan? Sehingga mempermudah kita bagaimana mencari berapa banyak data yang pasangan data yang konkordan, diskordan atau yang sama, gitu ya. Nah, sekarang jumlah datanya ada 12. Ini kan ada 12 nih, ada 12 ya. Maka data pertama ini oke. Maaf nih, tadi ada temannya yang mungkin sering terlimpar dan sebagainya. Ya, maaf ya, yang sering terlimpar ya bisa aja nanti mengikuti ulang di videonya ya, jangan lupa. Oke, jadi begini. Oke, kalau begitu di bawah 68 ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 nih, ya kan? Sekarang, ini naik semua nih. Di bawah 68 ini di atas lebih besar daripada 68. Sekarang bagaimana dengan yang di sini? Pembandingnya ini. 64. Di atas, semuanya di atas 64. Berarti 11 konkordan. Ya. Yang konkordannya berarti, yang diskordannya berarti tidak ada dan samanya juga nggak ada. 11 ya. Jadi di sini harus ada 11 jumlahnya. Sekarang tarik ke bawah di sini ya. Begitu ke bawah ke sini, sekarang kita lihat. Di bawah 70 ini semua di bawah kolom X ya, ini semua di atas 70. Berarti ada 10 data. Sekarang pasangannya ini 65 nih. Berapa banyak yang di atas 65? 1, 2, 3. Nah, ini sama ya. Ini sama nih. 65 sama. Berarti dia tidak konkordan, tidak diskordan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang konkordan, yang sama 1. Itu ya.
Oke, ambil data yang ke sini, yang di sini 8688, 8688. Oke. Di bawah 86 ini semua sudah 1, 2, 3, 4, 5, sudah lebih besar daripada 86. Bagaimana dengan di bawah angka 88 ini? Ini 1 di bawah, 1 di atas, 2 di bawah. Berarti yang apa namanya, sorry, 88 ya. Ini yang konkordanya ada 1, 2 ya. Yang diskordanya ada 3, 86, 72, 81 ya. Nah itu. Nah setelah selesai semua sampai yang paling bawah, tentu nggak ada pembandingan, mesti 000 ya. Jadi kalau kita jumlahkan sebagai cross check ini jumlahnya 0, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 11. Ini kalau manual ya. Dan harus tahu soal manual. Oke. Nah, jadi kemudian kita jumlahkan yang NK-nya, N konkordanya 50, N diskordanya 11 ya. Sehingga koefisien Kendall tahunya sama dengan koefisien Kendall tahunya sama dengan 50 dikurang 11 gitu ya. 39 dibagi kombinasi 2 dari berapa? 12. Kan gitu kan? Kombinasi 2 dari 12. Oke? Kan ini pembandingan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kombinasi 2 dari 12 sama dengan 12 kali 11 dibagi 2. Nah, 66. Jadi 39 per 66 ini. Ini 39 per 66. Oke? Jadi kombinasi 2 dari 12. Kalian ngitungnya kan sama dengan 12 kali 11 dibagi 2 kan gitu. 66 ya. Oke. Nah, itu koefisien korelasi Kendall. Jadi Kendall menggunakan konsep konkordan diskordan. Spearman menggunakan konsep peringkat. Ya. Oke? Nah, itu apa namanya koefisien korelasi yang sering digunakan untuk mengukur kerentanan hubungan dari skala ordinal atau yang diordinalkan. Nah, sedangkan koefisien korelasi untuk skala interval atau rasio, ini rumusnya. Nah, sebetulnya Spearman itu adalah modifikasi dari ini. Ini kita ganti dengan rank-nya, ini kita ganti dengan rata-rata rank yang sama dengan N plus 1 per 2 kan. Yang di bawah ini adalah jumlah-jumlahnya. Karena masing-masing X dan masing-masing Y, RXI dan X dikurangi rata-ratanya di sini juga sama. Karena yang pertama ini sama dengan yang kedua, kalau diakarkan sama saja. Berarti pilih salah satu ini. Sehingga ini adalah N kali N kuadrat min 1 per 12. Kan gitu. Jadi sebetulnya adalah asalnya itu dari Pearson product moment ini. Ini disebut Pearson product moment, ini karena yang mempopulerkan itu Pearson, dan ini adalah produk adalah hasil kali. Hasil kali apa? Momen. Kenapa momen? Nah, ini kan momen ini. Ini momen, ini momen, ini momen ya. Jadi sering disebut dengan korelasi Pearson product moment. Ini korelasi yang biasa kita pakai dalam mengukur kerentanan hubungan dari skala-skala interval ataupun rasio. Oke? Nah, baik. Ini kalau pakai SPSS ya. Kalau pakai SPSS datanya seperti ini. Masukkan data X dan Y dan seterusnya, nanti juga di apa namanya praktikum pasti juga akan mempelajari semua ya. Nah, jadi kalau seperti ini biasanya ini matriks ya, ini XY, ini XY. Kalau dia dengan dirinya sendiri, variabel itu dengan variabel itu sendiri pasti korelasinya 1 ya. Sedangkan matriks korelasi ini sifatnya simetris ya.
Simetris. Korelasi Y dengan X sama dengan korelasi X dengan Y. Nah, di sini nilai korelasinya 0,75. Bintangnya 2 nih. Bintang 2 itu artinya dia signifikan. Artinya korelasi itu tidak bisa sama dengan 0. Nah, tidak bisa disamakan dengan 0 maksudnya. Sorry. Nah, ini signifikan pada taraf 1% kalau 2 bintang. Ya. Oke. Itu kalau pakai Pearson correlation. Kalau kita mau lihat sekalian mengeluarkan koefisien korelasi Kendall dan Spearman, ya, maka nilainya agak sedikit turun, ya, sini untuk Spearman Rho ini agak sedikit turun, naik malah 0,785 karena menggunakan peringkatnya, jadi datanya diperingkatkan dulu, ya, data ini diperingkatkan dulu, ya. Oke, data yang sama nih 68, 64 dan sebagainya. Nah, di sini hanya Kendallnya nggak sama dengan yang itu. Ini Kendallnya mana tadi? 0,59 ya. 0,59. Ini Kendallnya berapa? 0,614. Ini. Nah, ini ada perlu di apa namanya? Cari lebih jauh. Ada Kendall tau B, jangan-jangan ada Kendall tau yang lain gitu ya. Sampai rumusnya agak berbeda sedikit ya. Tapi bisa jadi ada nih kan. Di sini saya bilang SPSS menggunakan koefisien korelasi Kendall tau B. Nah, yang rumus kita tadi Kendall tau saja. Ya. Oke, nggak masalah itu. Yang penting tahu bahwa ada koefisien korelasi Kendall yang menggunakan konsep konkordan. Ini menggunakan konsep peringkat, ya, Spearman rank, Spearman Rho itu. Nah, nanti bisa coba sendiri. Nah, oke. Sebetulnya ada lagi koefisien korelasi, konsep koefisien korelasi ini, tapi ini kurang populer karena koefisien korelasi Beldok-Sum ini menggunakan, jadi nilainya bisa berubah-ubah tergantung semacam simulasi ya, semacam simulasi di sini. Karena tergantung nilai Z yang diambil, nilai simulasi yang diambil. Ya. Jadi nilai ini kebetulan yang saya capture ini, yang saya ambil gambarnya ini pada saat itu adalah yang muncul nilainya ini, ya, muncul nilainya ini. Jadi nilai peringkatnya bisa berubah. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak saya coba buka R-nya dulu ya. Bisa buka. Sebentar, kita panggil dulu R-nya ini. R-nya dipanggil dulu. Oke. Saya share R-nya. Oke. Nah, tadi yang barusan kita bahas adalah koefisien korelasi, ya. Koefisien korelasi yaitu yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Yang pertama Spearman, yang kedua Kendall. Itu umumnya digunakan untuk mengukur keeratan hubungan dari variabel-variabel yang berskala ordinal atau yang diordinalkan. Ya. Untuk skala nominal kita sudah bahas sebelumnya, ya, yaitu dengan menggunakan koefisien kontingensi, ya, koefisien kontingensi. Nah, ini salah satu apa namanya cara kalau kita ambil data dari MT-CARS ini ya, coba kita lihat dulu, kita running, nih ya. Coba MT-CARS, ya. MT-CARS ini, nah ini datanya nih. Datanya adalah data mengenai berbagai merek dan tipe mobil. Merek dan tipe mobil yang di sebelah kiri ini identitasnya.
Ada Mazda, Datsun, ada Hornet, ada Valiant dan sebagainya yang mungkin entah kalian tahu pernah melihat atau enggak ya. Karena bisa jadi mobil-mobil, ada beberapa mobil yang tidak masuk di Indonesia gitu ya. Ada mobil yang mahal, ada mobil yang super mahal gitu ya. Kayak misalnya Maserati, Ferrari, Lotus, Porsche, ini mahal, mobil mahal. Kalau Mazda mungkin masuk Indonesia. Oke, di sini ada variabel-variabel yang mencirikan masing-masing mobil itu ya. Ini MPG itu mile per galon, jadi kalau di ini kalau kita menggunakan istilah galon itu berarti ini Amerika ya. Bukan kilometer per liter, jadi mile per galon ya. Terus mobil itu punya silinder berapa? Nah, silindernya 4, 6, apa 8. Nah, itu ya. Kemudian ada macam-macam lagi. Dispatch mungkin nih. Ya, mungkin ini yang berhubungan dengan dia bisa menempuh sampai kecepatan berapa gitu ya. Ini sampai ada 400 dan sebagainya, misalnya Pontiac Firebird dan sebagainya itu. 460, Lincoln, Continental dan sebagainya ya, tahu nih. Ini tenaganya itu horsepower, tenaganya dan sebagainya. Ini variabel-variabelnya, oke. Nah, kita nggak semua akan diambil apa namanya variabelnya. Yang kita akan ambil variabelnya adalah carb, carb dan silinder. Silinder di sini, silinder ini, ya, oke. Carb ini karburator ini ya. Yang datanya adalah nominal ya, nominal. Oke. Jadi kalau kita lihat yang kita pilih adalah kita membuat tabel dari data tadi ya, dari data MTKAS itu untuk membuat tabel kontingensi ini, tabel gitu aja, ini tabel kontingensi dari file yang namanya MTKAS tadi, variabel carb ya, karburator, ini karburatornya. Ya. Kemudian di sini silinder, apakah 4 silinder, 6 silinder, 8 silinder, gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat bagaimana plotnya. Nah, ini plotnya, ya. Ya. Library plot ini kita panggil, nanti kita gambarkan plotnya di sini untuk data yang sifatnya nominal itu ya, yaitu misalnya dengan menggunakan balon plot ini. Ya. Nah ini di sini sebelah kiri ini adalah apa tadi? Karburatornya, di sini silindernya, ya. Ini datanya di sini. Nah balon ini menunjukkan kalau kosong ya tidak ada data, ya. Nah ini menunjukkan rasio, memang nggak ada ininya. Nggak ada frekuensi, yang di satu ya, ini satu ya. Kemudian ini 6, mungkin yang paling besar angkanya 6, ini balonnya paling besar gitu. Oke. Ya oke, balon plot ya. Kemudian kalau kita ingin menguji chi-square, chi-square test ya. Ya. Nih. Chi-square testnya nilainya ini ya. 24,389 yang kemarin kita sebut dengan T, nilai T-nya ya. Nih. Di sini nilai peluangnya 0,006632, itu artinya apakah karburator dan silinder itu ada kaitannya. Kalau ada kaitannya, dia tidak saling bebas, ya, tidak saling bebas. Atau saling bebas. Nah ini saling bebas, menunjukkan bahwa hipotesis 0 ditolak. Jadi ini 006 tidak saling bebas berarti ya, tidak saling bebas. H0 kedua variabel saling bebas. H1 kedua variabel tidak saling bebas. Ini H0 ditolak. Ini H0 ditolak. Nah, jadi ada keterkaitan. Ya. Oke. Nah, sekarang library yang kita panggil adalah correlation plot, core plot. Ini library core plot. Ini versi 0,90 yang di-loaded, yang ditampilkan di situ. Ini kalau
menguji yang sama tadi, ini menguji yang sama ya, chi-square approximation may be incorrect. Oke. Nah sekarang gambarnya lebih bagus nih. Gambarnya lebih bagus ya. Nah, ini juga correlation plot. Ini correlation plot ya. Nah, sekarang library Dextool. Ini library-nya beberapa library ya. Ini DT-nya sama sih, DT-nya sama seperti itu. Nah, sekarang kalau di sini, kalau di library Dextool ini kita bisa melihat beberapa coefficient asosiasi. Melihat beberapa coefficient asosiasi, bisa jadi namanya seperti apa yang pernah saya sampaikan, bisa jadi tidak. Bisa jadi lebih dari yang saya sampaikan. Gitu ya. Apa yang kita lihat di sini? Nah, di sini ya. Nah, di sini ada beberapa nih. Ada coefficient V, coefficient kontingensi ya, Kramer V, Goodman-Kruskal gamma dan sebagainya. Ini ada Kendall tau, Stuart tau, kan macam-macam banyak ini ya. Nah, ini kalau Pearson, kalau Spearman, coefficient lambda dan sebagainya. Nah, ini dengan sekali panggil asok DT gitu muncul ya, muncul. Oke, DT-nya yang mana? DT-nya yang ini. DT-nya data antara karburator dan silinder ini. Ya. Tapi ingat, ini akan dieksekusi kalau library Dextool-nya dipanggil. Oke. Oke. Ada yang ingin bertanya? Nah, nanti saya share ya. Nanti saya share. Oke, ini saya simpan dulu. Oke, simpan. Baik. Nah, selanjutnya kita pergi ke korelasi ya, korelasi ini. Nah, sekarang saya kosongkan dulu konsol di sini ya. Nah, untuk analisis korelasi, tadi yang saya sampaikan itu baru mencari nilai korelasinya. Sementara yang di SPSS itu bukan hanya korelasinya saja, tapi apakah korelasinya itu signifikan apa tidak? Signifikan maksudnya apakah korelasi sampelnya itu yang kita uji dengan menggunakan korelasi sampel itu, kita uji korelasi populasinya itu sama dengan 0 atau tidak. Ya. Signifikan berarti korelasi populasinya yang diwakili oleh korelasi sampel itu berbeda dengan 0 kalau signifikan. Kalau tidak signifikan ya berarti bisa dianggap sama dengan 0. Oke ya. Nah, kita menggunakan library GGPUBR ya, GGPUBR ya. Ini kita running ya. Oke, loading ggplot. Oke, loading ggplot. Loading required ggplot. ggplot 2. Coba saya tambahkan sini ggplot 2. Library. Ya. ggplot 2. Oke. Oke. Nah, saya running. Oke. Empty cars, my data, empty cars, dia ngambil data yang ada di library ini namanya empty cars ya. Empty cars itu ada data di sini. Jadi kalau kita punya data sendiri ya harus sesuaikan bentuk datanya ya. Oke, datanya seperti apa sih? Oh, datanya seperti ini, seperti tadi. Ya, ini seperti tadi datanya ya. Hanya namanya aja beda. Oke. Nah, kalau mau diambil 6 data pertama saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, head. Ya, my head data. Head my data. Ya, kalau kemarin ada head tail ya, 6 data pertama, berapa data pertama dan data terakhirnya saja yang disampaikan. Itu biasanya untuk menampilkan data-data yang sangat banyak. Tapi kalau data seperti ini ya, banyak juga belum, sedikit juga enggak ya. Oke. Ini saya ulang lagi di GGPUBR ya. Oke. Nah sekarang ini untuk menggambar ya, mestinya. Ini saya hapus dulu ya. Report yes ya. Oke. Oke, run. Kita running. Nah, gini kan?
agak error dikit. Nah, ini menggambarkan mile per galon. Nah, mile per galon. Di sini X-nya, data X-nya MPG. Data X-nya ini MPG. Nah, MPG-nya ini kalau mau dikasih nama panjangnya harus begini. Ini formatnya ya. Ini datanya namanya MyData, sumbu X-nya variabel apa, variabel MPG, sumbu Y-nya apa, WT, ya. Itu berat dalam ribuan pounds. Ini tulisannya LBS ya, tapi bacanya pound. Nggak ada P-nya, ya, nggak ada OUNDS, ND-nya, jadi bacanya pounds ya. 1 pound itu 0,454 kg. Ya, 0,454 kg atau 454 gram. Nah, kalikan aja. Ini kalau beratnya itu dalam ribuan, ya. Oke. Add regression line. Jadi ditambahkan garis regresinya gini ya. Confidence interval true. Jadi digambarkan juga selang keyakinan, selang kepercayaannya. Jadi titik-titik yang berada di luar itu ya di luar confidence interval gitu ya. Oke. Correlation coefficient true, correlation method Pearson. Jadi ini menggunakan koefisien korelasi Pearson, produk moment. Oke. Nah, ini sintaksnya. Kalau mau menghasilkan data seperti ini ya sintaksnya harus diikuti. Oke. Nah, sekarang untuk menguji MPG, mile per galonnya itu ini menguji normalitas ya, normalitas nih ya, Shapiro-Wilk. Jadi masing-masing X dan Y ini kita uji normalitasnya karena kita mau menggunakan Pearson product moment. Pearson product moment itu sebaiknya datanya harus dari distribusi normal. Oke, kita running Shapiro test. Nah, menghasilkan seperti ini. Shapiro-Wilk normality test. Jadi ini uji normalitas Shapiro-Wilk untuk variabel MPG, mile per galon. Nilai W-nya ini ya. Nilai peluangnya 0,12. Normal apa enggak? H0. Data berdistribusi normal. H0-nya berdistribusi normal. H1 data tidak berdistribusi normal. Jadi dalam uji normalitas ini kita minta P itu besar. Kalau P besar, peluang itu lebih besar daripada 5%, maka distribusinya normal. Oke. Sekarang yang WT dengan perintah yang sama, ingat ya di sini MyData $MPG. Ini maksudnya datanya itu namanya MyData, variabelnya MPG. Karena bisa jadi bahwa datanya itu terdiri dari beberapa variabel, ya. Nah, ini Shapiro-Wilk test, ya. Shapiro-Wilk normality test. Oke, ini 0,09 nih. Nah, kan? Masih normal karena dia masih tetap di atas 5%. Oke. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan berikutnya? Ini GGUPGR ya. Kita mau lihat ini GGQQ plot, QQ kuantil to kuantil plot, ya, kuantil to kuantil plot. Nah, ya, di sini theoretical quantile atau kuantil teoritis, di sini kuantil yang sesungguhnya, Ini kalau sama aja kalau kita ingin melihat uji normalitas maka datanya normal. Apakah datanya di sekitar garis ini gitu ya? Ini ada sedikit yang keluar ini. Ada sedikit yang keluar ya. Gambar situ. Oke. Ini variabel Y-nya MPG. Kalau variabel Y-nya WT nih kita lihat. Nih. Ya, YT, WT ini. Ada juga sedikit keluar nih ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang kita uji, kita ingin menguji apakah korelasinya itu signifikan apa enggak? Korelasinya sama dengan 0 apa enggak? Ya, dengan menggunakan R ini ya. Ini core test MyData WT ya. MyData WT. Jadi kita ingin mengkorelasikan antara WT dan MPG. Bukan hanya korelasinya tapi kita uji. Kita uji ya.
metodenya Pearson. Apa korelasinya signifikan apa tidak? Ya, kita lihat. Ingat konteksnya, core.test. Ya. Ini sintaksnya. Oke? Nah, kalau kita lihat, ini hasilnya. Ya. Nah, dan hasilnya di sini ya. Oke. Ini nilai T-nya min 9,559, derajat bebasnya 30, nilai peluangnya sangat kecil. Peluang sangat kecil ya. Alternatif hipotesisnya korelasi yang sesungguhnya tidak sama dengan nol. Ini didukung oleh nilai peluang yang sangat kecil. Berarti alternatifnya ini didukung oleh data bahwa korelasi antara WT dan MPG itu tidak sama dengan nol. Ya, dan korelasinya negatif. Korelasinya negatif, sorry. Ini korelasinya negatif nih. Min 0,8676. Nah, itu hipotesis nol ini bisa diterima atau ditolak, juga bisa dilihat selain dari peluang. Ini lihat. Selang kepercayaan 95%. Ini selang kepercayaan ya. Karena cuma satu variabel yang kita bicarakan. Ya, rho. Ya, ini dari min ke min, dari min 0,9 sampai min 0,7, ya, itu tidak melewati angka 0, ya, artinya benar ya. Jadi ini sama, jadi bisa melihatnya dari sini, apakah ini signifikan, min 0,867 ini signifikan? Ya, karena min 0,867 ini berada dalam interval dari min ke min. Ini kalau kita lihat ini di tengah-tengah persis. Ya, tengah persis. Oke, jadi ini sama artinya dengan ini ya, bahwa korelasi populasi antara weight ya dan mile per galon ini MPG ini negatif, signifikan ya, signifikan ya, signifikan pada tanggal berapa? Ini kalau mau 1% aja lebih. Ini jauh lebih kecil dari 1%. Jangankan 1%, per 1000 ya, satu per mil aja tetap lebih kecil. Oke. Oke, nah kita lihat berikutnya. Berikutnya di sini, oke, ini nilai peluangnya sama dan ini tadi 1,294 ya. Ini kalau mengekstrak nilainya, ini melihat langsung nilainya min 0,86-nya itu. Min 0,8, jadi korelasinya saja, estimasi dari korelasi itu. Oke, nah tadi itu menggunakan metode Pearson, ya, Pearson product moment, Pearson product moment. Kalau sekarang kita menggunakan konsep Kendall, perintahnya saja diganti ya, diganti di sini core-test-nya my data weight, ya. My data MPG, metodenya diganti dari Pearson menjadi Kendall. Ya. Ini kalau Kendall, muncul Kendall's rank correlation. Tahu. Oh, dia kalau ini ya. Nah, nilainya min 0,7278, nilai tahunya. Ini nilai statistiknya ya. Nilai statistik ujinya. Nah, yang saya jelaskan di buku saya itu tidak menguji statistik, hanya mencari ini aja, mencari nilai korelasi. Ya. Dan nilai min 0,7278 ini dengan peluang yang sangat kecil juga, itu juga menunjukkan bahwa nilai tahu yang sesungguhnya itu tidak sama dengan 0. Jadi ini min 0,72 itu signifikan dari 0, ya. Jadi itu. Kalau eksperimen ya, ini eksperimen rank ya, kita running dengan cara mengganti metodenya itu dengan eksperimen. Nah, jadi itu ya, nih sama nilainya, keputusannya juga sama nih. Alternatif hipotesisnya the true row yang sesungguhnya, koefisien korelasi eksperimen yang sesungguhnya itu tidak sama dengan 0. Min 0,8864 dan ketiganya tentu tidak persis sama ya. Baik.
Ada yang ingin bertanya? Jadi sekali lagi koefisien korelasi itu digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel. Karena kalau kalian mau mengukur keratan hubungan antar variabel, yang pertama kalian lihat adalah variabel itu skala pengukurannya apa? Apakah nominal? Ya, kalau nominal pakai tadi, ya, pakai koefisien kontingensi, ya. Apakah ordinal atau diordinalkan? Boleh pakai uh, Kendall, boleh pakai Spearman. Nah, kalau koefisien dari skala, kalau skala pengukurannya interval atau rasio, itu Pearson, ya, Pearson product moment. Nah, itu ya yang perlu apa namanya kalian ini dan saya ini kok menghilang dia baru masuk. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya saya berikan kesempatan. Baik ya, kalau nggak ada yang bertanya, materi hari ini cukup sampai di sini ya.